Fakta ikan oarfish, makhluk laut yang disebut sebagai pertanda datangnya gempa bumi. Beberapa bencana yang mengguncang Indonesia sering dikaitkan dengan banyak hal. Salah satunya adalah perilaku hewan. Biasanya menjelang detik-detik peristiwa nahas, hewan bertingkah gelisah, cacing keluar dari dalam tanah, serta beberapa waktu lalu ada pemberitaan terkait ikan oarfish yang muncul dari dasar laut di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Kemunculan ikan ini seolah menguatkan mitos yang selama ini beredar di masyarakat. Apakah benar oarfish menjadi pertanda bahwa bencana gempa akan segera datang? Sebelum masuk ke bahasan berikut, mari simak beberapa fakta terkait makhluk laut ini. Ordo dan genus ikan oarfish. Jika dilihat dari bentuk fisik, oarfish adalah jenis ikan bersirip kipas. Panjang tubuhnya bisa mencapai 7 meter. Berasal dari ordo Lampriformes, oarfish bisa berenang jauh serta hidup di laut dengan kedalaman 100 hingga 1000 meter. Oarfish terbagi menjadi 2 genus, yaitu Agrotictis dan Regalicus. Jenis Agrotictis banyak hidup di samudra bagian selatan, sedangkan Regalicus adalah oarfish raksasa yang juga sering dikaitkan dengan mitos ular naga. Persebaran ikan ini dipengaruhi oleh ketersediaan makanan. Jika perairan tersebut kaya akan zooplankton, udang, ubur-ubur, bahkan cumi-cumi, maka oarfish bisa ditemukan dengan mudah. Ikan oarfish dijuluki Messenger of the Sea God atau pembawa pesan dari kerajaan dewa laut. Ikan oarfish adalah makhluk yang tinggal di dasar laut. Dalam artisan, ia jarang sekali muncul ke permukaan air kalau tidak ada hal yang mengharuskan ia muncul. Nah, kemunculan oarfish sering dikaitkan dengan gempa bumi dahsyat bahkan tsunami. Hal tersebut juga masuk akal, karena sebagai makhluk yang tinggal di dasar, ia pasti merasakan pergerakan lempeng bumi hingga menjadi gelisah. Kemunculan ke permukaan pun dianggap sebagai penyampai pesan pada manusia bahwa akan ada bencana yang akan menerjang mereka. Kemunculan oarfish dalam beberapa bencana di dunia. Ketika Palu diguncang gempa, sebelumnya telah ditemukan ikan oarfish ini di perairan Majene, Sulawesi Barat. Nyatanya, Palu dilanda gempa besar serta hantaman tsunami yang membuatnya rata dengan tanah. Ternyata kejadian seperti ini bukan cuma di Indonesia, tapi juga di beberapa negara yang pernah terkena bencana. Gempa Jepang pada 2011 misalnya. Sebelumnya telah ditemukan sekelompok oarfish yang terdampar di pantai dan tersangkut di jaring nelayan. Setelahnya, negeri Sakura ini porak-poranda akibat 9,0 skala Richter gempa disertai gelombang tsunami 10 meter. Hal yang sama juga pernah terjadi di Filipina 2017 silam. Oarfish ditemukan di pantai wilayah Kepulauan Mindanao. 2 hari usai oarfish ditemukan, gempa 6,7 skala Richter menghantam kawasan tersebut. Melansir liputan6.com, The Telegraph juga pernah memuat artikel tentang oarfish yang muncul ke permukaan sebelum terjadi gempa besar di Chile dan Haiti pada 2010 silam. Apa pendapat para pakar terkait hal ini? Beberapa negara terutama Jepang sudah sangat meyakini jika kemunculan ikan ini adalah pertanda bahaya besar. Dari Aman Japan Times, Kiyoshi Wadasumi, seorang pakar gempa asal Jepang juga pernah mengatakan bahwa makhluk hidup bawah laut seperti oarfish memang sensitif terhadap perubahan alam. Sehingga ada sedikit aktivitas pergeseran saja, ia bisa muncul ke permukaan laut. Namun, di sisi lain, ada banyak para pakar yang masih skeptis terhadap hal ini. Ricky Freni,
dari Natural History Museum of Los Angeles menyatakan bahwa hal tersebut bisa saja hanya kebetulan belaka. Makhluk hidup juga kadang mengalami tekanan dan disorientasi sehingga ia muncul ke permukaan. Nah, kalau menurut Anda bagaimana? Fenomena ini tak hanya terulang 1 atau 2 kali, tetapi sudah berulang dan berakhir dengan bencana besar seperti gempa. Apalagi habitat dan lingkungan hidup si oarfish ini memang dekat dengan lempeng bumi. Hands up, everybody. GTN.